dengan tempo yang dimainkan oleh Alter Ego karena agresif banget dari kemarin tuh kita lihat awal-awal udah tabrak-tabrak game. Contohnya udah sangat jelas, EVOS sebelumnya masuk ke dalam Tempo permainan Alter Ego selesai. Alright, dan kita akan langsung menuju ke draft ban picknya di mana Cici, Harit, dan juga ya Chushin ya yang masih di ban sekarang. Chip tidak akan dilepaskan. Wah. Sudah mulai terpantau kan untuk Chip sekarang masuk ke first ban phase. Kalau ngomongin Hazel ya Om, aku tuh melihat Hazel dari zaman dia di tim Pajajaran. Oke. Dimana semua pada pakai tank jungler, Fredrin jungler, Lancelot defense, item dia tetap Lancelot damage. POD. Semuanya Om, semuanya kayak tapi dia bertanggung jawab. Oke. Dia bisa carry juga. Oke, menarik. Suyo di ban. Masih ada Joy yang adalah pegangan Rin. Yep. Joy-nya dia yang cukup meledak. Fanny juga ada. Ini bakal diadu untuk Joy. Ban Fanny, ambil Joy. Nah lo. Atau lepaskan dua-duanya diadu saja sekalian. Tapi kalau Fanny Joy, Fanny sih pasti mahal ya. Tapi bisa Bahkan ditutup badang. tapi masalahnya Hazel ini pakai Fanny sih. Serem ya. Oke. Ben aja nggak sih Fanny ini? Ben Fanny tapi kasih Joy. Dilematis. Fanny mas. Langsung Fanny. Terlalu mahal ya. Joy, first pick. Joy. Yap. Dan kalian bisa cheer for Cheers. your team ya. Sekarang langsung chat di kolom komentar RRQ atau AE. Coba banyak-banyakan kalian di kolom komen, coba spam antara RRQ atau AE, coba. Dan first pick, Yap, Joy. itu dia. Yap, jelas tidak akan diberikan ya karena ini power banget untuk Prince sendiri. Akankah ada Lui? Wow. Atau Marsha. Bisa banget ya. Marsha Hijume kan. Iya. Sebenarnya Rins juga kan waktu terakhir di SPS dia pakai Varsha terus kan. Yap. Beberapa waktu ya. Atau bisa dikombo, masih ada combo Johan Aurora loh, jangan salah. Dan itu kan Iya. Johan gak di ban kan? Tuh masih Johan ada. Aurora, Gatot juga masih ada. Yap. Masih banyak opsinya tinggal dari Alter Ego karena trade antara Joy Suyo-nya ini udah nggak ada. Ya udah bisa di pick ketiga aja. Hayabusa kemarin juga masih bagus digunakan oleh Rine. Sementara Hylos dan Granger terlebih dahulu yang diamankan. Ini udah bisa dibilang Granger ini adalah standar hero yang aman untuk di God Lane sekarang ya. Yap, karena Haritnya di ban. Iya. Ya. Jadi Granger bakal main super safe. Dari Tapi- jauh juga. Ngelihat Toy dengan retailnya juga ngeri nih. Yap, dan kemungkinan di retail nih yang akan berjumpa dengan Granger. Secara head to head kan menang retail harusnya ya. Yes, karena bisa kiri kanan ya. Nah. Bisa belok-belok juga, tapi Iritel lebih butuh sedikit waktu sebenarnya. Dan Iritel langsung diambil, Hilda juga. Oke. Jungle-nya ambil dulu sekarang kah? Hayabusa. Atau mau bermain lagi Lui Hanzo? Loyi Hanzo. Hanzo bisa ditabrak di belakang sih ngelihat potensi dari Joy. Ada Joy, ada Hilda juga ya. Tapi Hildanya nggak masalah sih kalau Hanzo. Oke. Kan bisa langsung makan. Ada Demon Fist-nya. Alright. Gak tau ya mau Hayabusa. Hayabusa better. Hayabusa. Lebih aman. Cuman ya Hilda nih, jadi concernnya kalau ada Hilda. Yep. Dan Hanzo Hanzo bener. tetap ya Yep. Hanzo ya. Karena kalau ditabrak juga dia masih bisa ambil minion kan. Oke. Ambil creeps, Demon Fist aman, Dan midlane-midlane belum kelihatan ya. disimpan sampai yang terakhir Yap. seharusnya. Harusnya yang terselip Lui nih di RRQ. RRQ atau Alter Di ban, Ego? di ban sama Oke, RRQ. Di ban, oke. Masih ada Varsha. Valentina. Banyak banget sebenarnya opsinya ya. Ya, Vexana pun masih oke. Bahkan kalau ngelihat dari Rin sebenarnya dari awal-awal debutnya dia Aurora kan. Aurorins ya. Aurorin sih ya, Aurorin. benar. Aurorins. Tapi enggak, ternyata ke arah mid lane lebih ke setupnya aja di badang yang ditutup karena Dairon ini juga lagi There is light. lagi on fire banget ya. Yap. EXP harus aktif lah sekarang dan Hildanya juga kan bisa masuk jadi EXP masih ya. Ya. Masih cukup flex juga dan Loyi. Ya itu dia. Ya ditutup dulu untuk Loyi-nya. Oke, Phobius. Eve-nya masih ada loh. Yif masih ada. Atau Phobius dulu nih sekarang yang akan di-ban sama Alter Ego. Bisa manusia ungu ya. Iya, atau asumsinya Ya. Hildanya di EXP, romer apa buat Idok nih yang banyak banget opsinya kayak Tigreal, Tigreal, Franco, Tigreal aja. Tigreal ya. Iya, Karena dia juga bisa dibilang ya, itu kan antara dari masing-masing romer yang mereka sangat-sangat bagus untuk memainkan efek sisi dari main tank. Iya. Emang bener-bener tank gitu loh. Ah.
pure tank. Iya, yang pure tank. Kita tahu loh Dreams bagaimana momentum yang udah sering dia ciptakan. Begitu juga dengan Idok. Sama-sama user Tigreal sebenarnya. Iya. Dan kali ini di ban. Atau ternyata diam-diam Dreams dengan Tigreal-nya. Tigreal makanya bisa diambil ya buat Tigreal-nya. Alright. Ban terakhir dari RRQ. Oke. Mau tutup ke arah mana? Yang udah pasti harusnya yang terbuka mid lane sih. Yep. Karena kalau misalkan mau ke EXP atau ROM ini asumsi high loss-nya masih cukup abu-abu. Dan karena GG-nya di ban, ini Hylos-nya kayak tidak menemukan Iya. kesulitan nanti. Kari nggak mungkin diambil juga, sudah ada Iritel. Oke. Dan Phobius ya, itu dia. Manusia ungu yang Oke. sudah ditutup. Mau Tigreal-nya ambil dulu sekarang? Tigreal sekarang atau... Wah, berarti Tigreal Hylos tebal banget ya frontlinernya ya. Betul, Tigreal bagus banget buat ngelawan Joy. Iya. Yap. Cuman masalahnya sekarang mereka juga mid lanernya belum ada. Mereka mengamankan dulu satu mid laner untuk bisa mengantisipasi nanti beberapa player ke depannya, beberapa hero ke depan. Ya, kalau mid laner yang paling bisa mengantisipasi ya, kita blind pick aja, Valentina. Valen, yang paling aman lah ya. Ya paling aman, blind Oke. pick. Dan itu pun salah satu hero dari Hijume gitu. Yes. Hijume sangat kuat dengan itu gitu. Artinya Benar. Valentina bisa diambil sama Rins kan. Yap. Banyak Halo. opsinya sekarang Alter Ego. Aku sih pengen lihat adu inisiasi sih. Tapi Valentinanya dulu yang Valentinanya ternyata justru diambil. Lebih safe memang. Ya. Kalau Idok mau ambil Tigreal nggak apa-apa, akan ada 2 implosion nanti. Dan ya masih mempertahankan flexibility terhadap high loss-nya juga. Karena ya kalau misalkan high loss-nya ini di EXP, ini ROM-nya harus yang benar-benar punya sisi untuk nge-stop ya. Yes. Dan Romnya juga harus badan sekarang ya, karena Ya. Iritel ini butuh momen di belakang. Joy juga nanti bisa di stop, jadi selain daripada Hilda mereka butuh satu lagi badan. Kufra ternyata bersama ternyata. dengan Aurorins yang keluar. Alright. Dan ya, Keluar kalau lagi. kalau Johet mungkin tipis ya. Tapi sekarang mereka menggantikannya dengan Kufra. Yang dimana cukup bagus di sini untuk Kufranya, bouncing ball. Mungkin bisa menahan Hanekage mode. Atau Jauheadnya yang bakal dipegang sama Alter Ego. Bisa jadi. Tapi Karena- Alter Ego mereka juga butuh satu badan lagi. Iya. Karena di sini juga mereka sama-sama ada satu orang terdepan yang akan mencari informasi nih. Tigreal? Kufra kanannya di barisan belakang banget. Yes. Tapi sebenarnya kayak Grok itu juga masih sebenarnya masih ada opsi ke Grok ya. Cuman kita Betul. udah jarang banget nih ngelihat Grok. Ya, kalau aku sih lebih ke Tigreal ya. Oke. Karena oh Lukas. Lukas yang terlepas. Oke, berarti Wah. berarti high loss-nya akan ada di tangan Dreams. Yep. Lucas di tangan Nino. Alright. Lebih coba untuk ngambil karena damage lagi. Yap, dan Lukas ini adalah opsi yang bagus juga untuk bermain sebagai EXP lane ya. Karena berhadapan dengan Hilda, kalau adu Pong sebenarnya ya sama-sama senior jadi early game. Lukas punya damage, Hilda punya regen. Yep. Tapi nanti untuk team fight besarnya Joy takutnya ini kena flash combo, tidak akan bisa ngedash. Rhythm of Joy-nya bisa putus di tengah jalan. Alright. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Terus terdengar bagaimana semangat dari masing-masing super fans. Tapi sebelumnya, sebelum ini semua dimulai, kita mau dengar dulu semangat dari MPL Arena malam ini. Kingdom! Oke, terdengar tapi kita mau tes dulu. Kingdom, are you ready? Oke, Alter Jam, are you ready? Ya wes kalau gitu, MPL Arena, mana suaranya? Wow, Yes. masih ada ya tenaga-tenaga risol bala-bala apapun Wah, itu ya? justru udah kenyang ini. Udah semangat lagi. Tapi ini dia Yep. adu agresif yang sudah kita lihat juga bagaimana penguasaan dari duo mid lane-nya ini lumayan lebih dikuasai sama Alter Ego nih dengan poke damage Om. Yap, Hijume yang bisa melompat masuk ke depan ya dengan Yep. Arcane Shade-nya dia. Yang jelas akan bisa memberikan damage tambahan juga. Tapi yang menarik adalah Heist membawakan Killing Spree ternyata. Oh, beda lagi nih. Beda Ini lagi, baru nih beda Killing lagi Spree ya. di Marksman. Di Marksman juga nantinya emblem Assassin, Killing Spree, Festival of Blood masih ya. Setidaknya ya kita tahu lah tujuan dari Killing Spree itu tapi sekarang di bagian tengah ada sebuah pergerakan di mana tadi efek Frozen sudah masuk dalam tubuh dari Jume sedikit lagi. Pride of Ice sudah pecah, satu yang terakhir tapi First Blood menjadi milik dari Rins. Jadi ya, banyaknya poke damage dan juga efek stun yang membuat akhirnya Dreams dan Hijume juga sulit untuk bergerak. Yap. Dan berhasil dimenangkan oleh RRQ ternyata untuk di area mid tadi. Yes. Sebenarnya bisa kita harapkan mungkin ya, ini akan menjadi fast pace gameplay. Yep.
Dan bahkan kali ini dari Heist-nya pun di-press abis-abisan dan ini dia Talents Prediction. Buset. 1 versus 5. Match 1 sih bener tadi ya, 1 versus 5-nya ya. Ya, ada belakang lo semua. Coba sini, ayo maju. Oke, dan ada pertempuran yang akan kembali terjadi di mana sekarang Dreams ya. Dan Dreams menjadi korban. Ini dia ya. Yep. Bagi tengah, mau lebih. Dan Nino sudah ada di area mid. Sementara Daira udah level 4, Nino yang masih level 3. Dan Ijube tertangkap basah kembali. Serangan begitu luar biasa, bahkan sekarang Frigid Glacier yang coba lihat Ninonya. Berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Aku ngeliat RRQ ya. Mereka agresif tapi disiplin Om. Yap, agresif yang terkalkulasi. Oh. Rine. Turtle yang berhasil diamankan. Mendadak hadir, mendadak memberikan luka. Jadi ya, coba untuk melakukan steal setidaknya. Membawa alter ego. Mendapatkan sedikit keuntungan di early game yang setelah mereka harus kehilangan 3 poin killnya. Karena ya itu dia, agresif tapi penuh kalkulasi. RRQ gak sembarangan, tapi walaupun memang agak sempat kecolongan barusan ya. Yap, dan ini berarti membawa lagi untuk level dari Rin yang naik di 1 level unggul loh. Yap. Dibandingin dengan Hazel tadi yang cukup bersusah payah sebenarnya tertahan di level 4. Oke, kembali tenang. Dan bahkan kali ini Rin akan mengincar Rin. Oke, ada Riz. Bahkan tadi dengan Frigid Glacier langsung dikeluarkan. Coba lihat Riznya masih bisa bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. 1 poin kill berhasil diamankan. Pundi-pundi go ditambahkan. Jadi ya informasi tidak adanya Pride of Ice ya. Pride of Ice. Ngebuat akhirnya dari Rins menjadi targeting yang optimal Om. Ya itu harus hati-hati banget sih karena dia akan jadi bulan-bulanan setelah ini. Waduh, Hijume dinyanyiin tuh. Ada private concert di bagian belakang. Nih gue nyanyiin khusus lu doang. Solo ya di situ ya. Tapi memang masih belum ada gerakan yang ingin lebih lagi ya dari RRQ. Mereka mencoba untuk kembali mengontrol temponya walaupun perlahan. Alter Ego juga menyusul nih ketertinggalannya. Yep. Sementara sekarang ada 1 Tyrant Defense, Tyrant Raja. Ya begitu indah, tapi untungnya masih ada Dream yang hadir juga untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang Hazelnya malah tertangkap basah. Mereka masih belum ada yang ditumbangkan, tapi Idoknya tertinggal sendiri bagian belakang. 1 poin kill. Kembali didapatkan oleh Rine. Iya memang trapping dari Idok berhasil untuk menangkap Rin, tapi Di tempat yang lain, Tyrant yang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga berhasil untuk bisa memberikan sebuah gangguan dan Rine tertangkap basah. oke, mungkin yang pertama selamat tapi not for the second time Yap, ya. dan Ninonya sekarang ada di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 play. Dan ini dia, masing-masing jungler mendapatkan ganjarannya. Tapi ada satu winning condition ya atau keys to victory barusan. Jangan terpancing agresifnya. Dan sekarang terpancing sepertinya. Terpancing, diajak berantem terus-terusan. Ada Dream dengan Close Parkway udah langsung dikeluarkan. Dream siapun berhasil selamat. Coba lihat, ada terlihat 1 play di bagian depan. Dan Dairan yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa mencari informasi. Tapi sekarang Rine pun hadir kembali guna untuk bisa menghantarkan bagaimana damage yang dia miliki. Tapi Idok akan kemana ke Tyrant Revenge-nya? Tidak ternyata. Oke, dan alter ego mereka sudah merenggut apa yang mereka hilangkan tadi. Dengan keuntungan juga dari segi goldnya walaupun RRQ Turtle pun harusnya bisa jatuh ke tangan mereka. Yep. Kembali harusnya diunggulkan oleh RRQ dengan 1 Turtle yang berhasil diamankan barusan. Ya, cukup tipis sebenarnya karena di sini ada peluang, ada ruang gerak untuk Rine. Lihat bagaimana dia cukup bebas mendapatkan buff demi buff. Ya. Creeps juga dan tadi waktu di ganking itu adalah kerugian yang cukup besar bagi RRQ. Iya. Karena nggak langsung tumbang. Yap. Harus benar-benar di instant pick off. Walaupun ya tadi kita ngelihat dari Heist-nya tertekan. Tapi secara KDA kita ngelihat Heist udah dapetin 2 assist. Yap. Sementara Toy masih dalam no-op. WBM tertangkap basah. Tapi itu adalah Dream. Frigid Glacier dikeluarkan. Dairannya dengan 1 flicker tadi seperti udah langsung terlihat. Bahkan untuk sekarang terlihat dengan ada Dairan menjadi korban. Tapi Toy-nya masuk lewat belakang. Hampir saja Toy tadi menumbangkan ke arah Hais. Tapi Hais masih berhasil kabur ke area mid dan mendapatkan wave minion. Iya bahkan gak ke-trigger loh flickernya untuk Heist. Dia masih cukup tenang, cukup dengan rondonya untuk kabur. Tapi Hazel mencari celah yang lain. Yap, memanfaatkan ya Meh. Dan tekanannya masuk ya dari Alter Ego. Mereka juga fokus untuk memenangkan tim fight-nya dengan mengirimkan bantuan. Nino yang juga hadir setiap kali ada tim fight yang terjadi yang sehingga ini mengharuskan juga untuk Hazelnya memilih apakah harus join tim fight di mana untuk front to back sebenarnya tidak akan terlalu bagus untuk berjumpa dengan Lucas. Oke, Nino PD masih sendirian. Yap, diganggu. Cuman kita tidak tahu ya bagaimana kalau ada tabrakan. Nah, itu dia. dan langsung diusir lagi ya. Serem ya. Ninja ketempelan salju ini langsung mundur lagi kan. Tapi wah 1v1 yang jarang kita lihat ya dari biasanya jungle sama jungle juga yang diberikan space untuk dapetin laning. Hampir ya Idok. Hampir saja mendapatkan ke arah Hais. Tapi sekarang Idok yang kembali tertinggal di bagian belakang. Mereka tidak boleh terlalukan Frigid Glacier.
Masuk ke dalam tubuh dari Dreams dan gagal kembali RRQ. Ya tidak ada yang tumbang. Yap. Wop. Oke, ada sebuah flanking yang dilakukan. Coba lihat Rinenya berbelok cukup jauh loh. Yep. Hampir. Hampir ya. Tapi ya mencoba untuk melakukan tabrakan tapi Nino. Yap, di bagian tengah Dino, satu terakhir janda Dino. Oh! Kamehameha. Ternyata ya Nino masih bisa selamat dengan HP bar yang udah tipis banget. Yep. Tapi ya Turtle sekarang sudah muncul, akankah ini akan menjadi satu medan peperangan berikutnya? Bisa jadi pancingan sebenarnya untuk RRQ kalau mereka mau ya. Bait dengan turtle yang ada karena Yep. kondisinya mereka bisa. Web ketahuan dan Rondo tadi menyelamatkan pergerakan dari Ice Bakal. Sekarang coba dari Dok yang tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak damage sama sebenarnya tubuhnya. Di tempat yang berbeda Rinsia begitu mepet tadi ke arah dari Dreams. Dreams pun harus mundur. Ada satu buah nyanyian yang dia ciptakan oleh Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap pasang Hazel. Tidak bisa kabur Hazelnya. Berhasil ditumbangkan dan Dairannya flicker tadi dikeluarkan pula tapi masih dikeluarkan bisa-pisan. Karena masih ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka tidak membiarkan RRQ untuk pulang. Dan ini dia agresivitas yang dibawakan oleh Alter Ego membuat Dan Rins. RRQ Oke, Pride of Ice terpancing. tidak membantu Rins. 3 pemain hilang, Turtle didapatkan. Lagi Oke, mereka masih ingin lebih. Rine berdarah panas. Tyron Rage yang tidak memberikan impact apapun bahkan untuk sekarang. Satu poin kill lagi. Lord langsung dikeluarkan pula dan guna untuk bisa mendapatkan Garau tertarik. wah ini keuntungan yang dipegang sama Alter Ego banyak banget Om. Ya benar-benar mereka selalu nge-pressure terus-terusan. Jadi RRQ dipaksa untuk membuat kesalahan dan itu terjadi. Semua berusaha untuk melawan apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Terpancing. Iya, terutama dari Hidok yang dari tadi kita ngelihat ya upaya inisiasi. Ini bisa kena lagi nih. Oke. Ya, upaya inisiasinya masih belum berhasil. Punishment counter initiate yang dilakukan oleh Alter Ego juga sulit untuk ditanggulangi. Yep. Rine mungkin tumbang di awal ya. Tapi setelah itu kita tidak melihat lagi adanya peluang untuk bisa menangkap Rine. Di belakang selalu bebas melepaskan Pinnacle Ninja dan terjadi lagi kah? Lagi. Yap, terjadi lagi kah? Tapi itu adalah Dairan. Cukup tebal. Tapi coba lihat Rine sendirian ngegas terus memberikan waktu untuk rekan-rekannya yang Iya lain. masalahnya itu juga Dairan yang tadi di damage-in sama Rine. Iya. Itu udah bocor loh. Rontok juga ya. Iya dengan item seperti ini Om. Wah. Yep. Sudah bisa Item- kita berikan stiker fragile loh. Waduh. belum ya, berarti belum ya. Tapi hampir bahaya juga. Karena dari sisi yang berbeda ini pasti dibantu juga. Ada Nino dengan Unleash the Beast-nya. Terus juga masih ada Granger, di mana Grangernya ini sudah menyelesaikan 3 item yang cukup core. Item utamanya selesai. Iya. Dia ada Sky Piercers-nya juga ya. Ya, Meltic Roar. Malefic Roar juga yang akan ngebuat hero-hero yang punya durability ya. Seperti Dairan, Yep. Hidok itu bocor. Oke, Hidok sudah nge-charge sebagai belakang. Mereka bermain cukup cepat. Mereka tidak mau terlalu lama berada di dalam area tersebut. No. Tapi sekarang Dairannya tertangkap pasal Dairan yang masih ada flicker yang udah langsung dibuangkan. Dan sekarang Dairannya berhasil ditumbangkan. Jet Sonata tadi masuk ke dalam area. Tapi Ninonya berhasil selamat. Alright, Dairan yang lagi-lagi menjadi sandbag berjalan. Oke, Hijume tertangkap basah. Hijume masih bisa kabur kali ini Hijume. Purify. Oh, Tapi ada fight. Dream. Masuk terus. Haisa di bagian belakang masih free untuk bisa menghantarkan damage-nya terus-terusan kali ini. Dan Trinity attack speed dari Rine pun sudah selesai. Membuka kesempatan Lord bisa diamankan pula oleh Alter Ego tanpa adanya satupun upaya untuk bisa nge-steal dari RRQ karena mereka akan mencari celah yang lain. Oh karena ini mereka kalau ngeladenin juga serba salah. Benar, kalau ngeladenin item defense masih belum punya. Kalau gak diladenin akan diambil semuanya untuk objektif demi objektif. Dan gak ada yang ke belakang. Yes, untuk menangkap Rine ya. Ini akan sulit. Ada Rine, ada Hai. Siapa yang akan ditangkap terlebih dahulu? Ya karena dengan posisi dari Hane Kagemot dari Pinnacle Ninja yang dilepaskan nantinya itu harus di kill pertama kali. Ya. Karena semakin dibiarkan akan semakin sakit juga damage-nya dengan Trinity item attack speed. Yap. Balik lagi ya, Dream pun dari tadi berhasil untuk mencari formasi Om ya. Belum lagi ada layer serangan dari Nino yang menghancurkan landing lagi. Masuk lagi lewat tempat lain. Yap. Jadi kayak ketutup aja gitu loh. Ini sekalinya Hanzo keluar sih ini kalang kabut semuanya ya. Apalagi dalam keadaan yang tertinggal, setup defense yang harus diperkuat terlebih dahulu oleh RRQ. Magic Sentry telah diaktifkan, memang mereveal tapi gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu Lord dan juga player-player Alter Ego untuk maju. Yap, itu dia Lord sudah nge-charge di area atas. Dengan best start yang tepat berada di depan mereka. Glorious Pathway dikeluarkan dan sekarang Hanzo-nya bisa bergerak begitu bebas. Hanya saja sekarang Hanzo terima begitu banyak damage sama berat tubuh dan Rinja terlalu maju ke area terdepan tapi untungnya Rinja pun masih bisa bertahan namun di bagian belakang Aiza dikejar tapi ternyata malah Aiza menjadi korban
Gagal kali ini mereka. Dairan? Namun sekarang Dairan yang mencari sebuah keributan tapi malah No. Dairannya yang menjadi korban. Satu persatu pemain-pemain dari RRQ terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Alter Ego. Yap, terlalu berusaha untuk maju untuk menghalangi agar tidak bisa pulang. Tapi ternyata mereka melupakan satu kondisi di mana mereka juga sedang under Yap. dari level, dari item. Dan mereka harus menunggu. Mereka harus jalan secara bersamaan. Mereka tadi sebenarnya bisa defense. Tapi ternyata ada yang out of position juga tadi akhirnya dipunish lagi. Walaupun refleks yang dilakukan oleh Idok untuk bisa menangkap Rine itu udah berhasil ya. Rine-nya langsung balik ke tubuh aslinya. Tapi yang lainnya ini free banget dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairan dan juga Toy barusan ini nggak berhasil. Ya, dan Hyde bawa feeling sudah loh, jadi harus hati-hati ya. Extra movement speed lagi kalau memang low HP. Yep, Jadi cukup berbahaya untuk bisa mengejar dan akan aktif kembali kalau dapetin point kill. right. Dan Hais ini juga belum tersentuh sama sekali. Yes. 6-0-4. Waduh. Oke. Balik nggak? Balik. dulu. Iya. Gak jadi. Yep, Mundur lagi. meskipun Retribution sudah dipakai ya tadi ya. Yep. Itu Hanzo kayak kalau keluar kayak gitu kejar apa nih kok dek gitu. Ini Hanzo jadi kayak hantu ya. Serem ya. Kayak kuyang gitu. Terbang nah tuh lihat tuh. Oke, siapa lagi yang menjadi korbannya coba lihat. Masih berusaha untuk bisa mengatakan damage hampir saja solo kill terhadap itu Idok. Itu Idok loh. Itu Idok. Notabene seorang roamer dengan dominance ice juga. Setebal itu. Dan bisa digesek ya dengan basic attack dari Hanzo juga. Alright, dan Lord akan spawn juga. Oke. Dari sisi setup seharusnya ini bakal dipegang dengan Alter Ego ya. Karena secara kondisi mereka lagi pegang untuk mapnya, dari levelnya juga mereka pegang. Dan apakah ada keraguan nanti untuk RRQ kalau mereka mau kontes, karena mereka harus satu suara juga. Yes. Walaupun sebenarnya upaya yang dilakukan sama Araki untuk menyelinap ke belakang ada Hazel ya. Ada Dairan juga. Cuman dari tadi gimana cara menembus barrier dari Alter Ego yang cukup kuat nih. Yep. Ada Nino, ada Dreams. Dan jangan sampai dicicil dengan Rina ya, kan ini Iya. bahaya kan. Kenapa Knuckle Ninja ketempel udah half HP gak ada lagi yang bisa nge-heal di belakang. Ya, minimal maksimal mundur. Waduh. Mau ngapain lagi? Oke, dan sekarang Lord bakal coba untuk ditarik ulur dulu menjadi satu buah pancingan. Itu dia. Ketahuan tadi Dairan diusir mundur. Karena sejauh ini trapping atau jebakan-jebakan, nah ini konsil nih. Nah, Yap. terdengar. Ini kesempatan Ada sebenarnya. sebuah pergerakan di mana sekarang Aisnya masih flicker. Berhasil dengan insting yang begitu baik. Tapi tertinggal hijaunya udah berhasil langsung diamankan. Begitu baik bahkan sekarang ini. dia hadir untuk bisa membalaskan. Dan coba lihat Toija langsung dikejar. Bisa Toija akankah kali ini bisa selamat dan tidak. Kehilangan Debecker bisa karar ke bertahan karena mereka terpisah dan Rince menjadi orang terakhir. Pride of Ice akan menghilang dan Rine. Triple kill. Dan terwipeout sudah RRQ Hoshi. Akan menjadi one strike push di arah bawah. Harusnya akan menjadi one strike push dan Alter Ego memberikan cerita yang tidak baik untuk RRQ di game yang pertama. 100% game red yang akhirnya terpecahkan di tangan sang El Familia. Tapi ini masih di best of 3. Masih belum menjadi akhir, namun gameplay agresif dari Alter Ego yang dimakan terus-menerus membuat akhirnya RRQ pun terjebak satu persatu. Yap, terpancing untuk keluar tadi, untuk meladeni tim fight dari awal. Dan termakan semuanya, masuk ke dalam pakem yang dijalankan oleh Alter Ego juga. Dan satu game sudah diambil. Ini Yeah. pemecah win streak aslinya untuk tim Alter Ego. Tapi masih pemecah win streak game red. Yes, Belum dari matchnya. Belum dari Alright. matchnya ya teman-teman ya. Cuman gue yakin dari game yang pertama ini banyak banget pertanyaan di luar sana. Om. Oke. Ini Alter Ego. Tapi aku ngelihat ada sesuatu yang kuat di Alter Ego adalah mereka bermain tanpa pressure. Yes. RRQ pasti mereka mengemban ekspektasi 100% win rate, ekspektasi juga wah mereka masih Ya. belum pecah. Di last fight tadi Ini ada dia. insting yang luar biasa dari Hais loh. Flicker langsung ya. Dia flicker duluan sebelum ada loncatan tersebut. Ini gila sih itu. Yep, semuanya kayak sinkron satu sama lain. Kayak bagaimana Nina juga tadi gagal untuk bisa di pick off di mid. Sempat untuk melakukan Unleash the Beast. Rene-nya di awal mungkin bisa di pick off. Tapi setelah itu udah selesai di sana. Tidak bisa dipegang sama sekali. Yap. Wow, Wow. Alter Ego membangun satu keluarga yang Wow. jauh lebih kuat sekarang nih Ini ya. mengerikan loh. Ya, karena menurutku Alter Ego juga mereka kalau kita lihat ya